Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Semakin hari semakin seru untuk kita simak. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1486 sampai bab 1490. Pada saat ini, asisten wanita menutupi wajahnya yang memerah dan berteriak, "Tuan, ini adalah kesalahan pekerjaan Su Dandan. Anda tidak dapat melampiaskan amarah Anda kepada saya. Ini tidak adil bagi saya. Cukup adil, adikmu." Zong Tianyu berkata dengan jijik, "Saya ingin Anda menyelesaikan masalah sialan ini untuk saya sekarang. Bukan untuk menyalahkan Anda di sini. Saya tidak ingin peduli apakah Su Dandan hidup atau mati. Tetapi lain kali Anda harus mengatur rahasianya untuk saya, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Asisten wanita itu ketakutan dengan tatapan kejam Zong Tianyu. Dia tidak berani memberikan alasan lagi pada dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda, saya akan menemukan cara untuk menghubungi sumber daya hubungan masyarakat setempat." Zong Tianyu bertanya, "Ingat, saya hanya ingin penggemar wanita di tempat kejadian, bukan penggemar pria. Jangan beri saya sekelompok besar penggemar. Saya bisa, aku tidak sanggup kehilangan pria itu ketika dia berteriak di bandara." Tahun lalu, ketika Zong Tianyu akhirnya meraih kesuksesan dengan operasi plastik, untuk menonjolkan kepribadiannya sebagai penyanyi papan atas, dia mulai mempekerjakan orang kemanapun dia pergi. Sejumlah tambahan bermain untuk penggemar setia. Meski ia sendiri memiliki jumlah penggemar sejati yang cukup banyak, namun karena levelnya memang terbilang rata-rata, meski para penggemarnya sudah dicuci otak dan menyukainya, mereka masih jauh dari kata fanatisme. Oleh karena itu, setiap kali Anda ingin meningkatkan popularitas Anda harus mengeluarkan uang untuk menyewa sekelompok tambahan untuk memainkan peran sebagai penggemar berat. Hanya dengan cara ini Anda dapat mencapai efek yang menarik. Namun suatu saat, dia melontarkan lelucon besar karena tidak mengkonfirmasi kontak personnya terlebih dahulu. Pada hari itu, untuk menghindari masalah, penanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut memanggil lebih dari 200 figuran yang baru saja selesai syuting film perang anti-Jepang langsung dari kota film dan televisi. Film perang Jepang, hampir semua figuran ini adalah laki-laki, dan semuanya tinggi dan jelek, dengan wajah abu-abu. Hasilnya adalah sekelompok orang yang tiba di bandara dan meneriakkan slogan-slogan seperti, "Zong Tianyu, aku mencintaimu," yang membuat Zong Tianyu muak. Yang lebih memberatkan adalah ada banyak tambahan di sini, dan mereka datang ke sini dengan mengenakan sepatu kain militer dari tentara rute ke-8 di TV, yang dianggap sebagai tanda pasti menjadi seorang gangster. Yang paling tidak dapat ditanggung oleh Zong Tianyu adalah beberapa orang yang memiliki niat baik mengambil video adegan tersebut dan mempostingnya di platform video pendek untuk mengejeknya. Bahkan ada blogger video pendek yang khusus menggosipkan industri hiburan. Mereka menggunakan berbagai kata ganti yang tidak jelas untuk mengejek Zong Tianyu dengan sinis, mengatakan bahwa dia bahkan dapat membeli penggemar palsu dan cepat atau lambat kehilangan reputasinya. Kejadian itu langsung masuk ke daftar pencarian terpopuler. Pada akhirnya keluarga Zong menghabiskan puluhan juta untuk mencari koneksi dan memohon untuk menghapus postingan tersebut sebelum akhirnya memuluskan kejadian tersebut. Oleh karena itu, Zong Tianyu tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi sekali lagi. Asisten wanita tersebut tidak berani menunda, sehingga dalam perjalanan menuju bandara, ia mulai bertanya kepada orang-orang melalui berbagai koneksi untuk menanyakan tentang sumber daya lokal di Jinling, terutama sumber daya untuk anak perempuan. Tahukah Anda, sangat jarang bahkan di Yanjing menemukan ratusan gadis muda dalam waktu singkat. Pemimpin kelompok di antara para tambahan tidak memiliki banyak sumber daya di tangan mereka. Karena biasanya ketua kelompok terhubung dengan ratusan pengisi acara kelompok, yang tidak hanya remaja putri saja, melainkan semua jenis laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Terus terang, bahkan seorang ibu di klub malam pun tidak mampu mengelola ratusan anak perempuan. Tepat ketika asisten wanita mengira dia putus asa dan tidak punya pilihan lain, salah satu teman sekelas lamanya di Jinling merekomendasikan dia kartu nama WeChat,
dan kemudian mengirim pesan suara yang mengatakan, "Meng Meng, orang yang saya rekomendasikan kepada Anda. Silakan tambahkan itu cepat." Namanya Xiao Weiwei. Dia adalah manajer umum perusahaan etiket Jinling Sangmei. Wanita ini sangat luar biasa. Dia memiliki setidaknya 5 hingga 600 wanita etiket lokal di Jinling. Dan sekarang lebih dari setengah dari seluruh gadis etiket waktu di Jinling para wanita semuanya telah mendaftar ke perusahaannya. Dan ada juga banyak wanita etiket paruh waktu yang sebagian besar mengambil pekerjaan darinya. Jika Anda menanyakan kebutuhan Anda, dia mungkin bisa menyelesaikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka saya kira Jinling tidak akan bisa menyelesaikannya. Orang bisa mengatasinya. Lagi pula, sangat sulit menemukan 2 hingga 300 gadis muda dan cantik dalam waktu singkat, setelah mendengar suara ini. Asisten wanita itu begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. Dan dengan cepat menjawab suara itu, "Ya ampun, saudari, kamu menyelamatkan hidupku. Saat aku sampai di Jinling, aku akan menyediakan waktu untuk mentraktirmu makan besar." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Saya baru saja bertanya tentang orang ini dan baru mengetahui tentang orang ini. Anda harus segera menghubunginya. Kami akan menunggu Anda selesai makan. Aku di sini untuk mentraktirmu. Kamu datang jauh-jauh ke Jinling. Sebagai tuan rumah, aku harus melakukan yang terbaik untuk melayani sebagai tuan tanah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mentraktirku makan malam? Jika kabar tersebar, teman-teman lama kita akan menertawakanku ketidaktahuan." Asisten wanita itu sedang sibuk. Dia berkata, "Kami telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, jadi saya tidak akan bersikap sopan lagi kepada Anda. Saya akan pergi mencari Anda setelah saya menyelesaikan bisnis saya dulu." Kemudian, dia dengan cepat menambahkan akun WeChat Xiao Weiwei. Nama panggilan WeChat Xiao Weiwei kini telah diubah menjadi etiket Sangmei Xiao Weiwei, dan avatarnya juga telah diubah menjadi foto profesional dirinya mengenakan setelan profesional dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Weiwei telah melakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini. Karena dia mengubah cara perusahaan etiket lain, mengeksploitasi dan bahkan menindas wanita etiket, dan dengan sepenuh hati bekerja untuk kesejahteraan wanita etiket, maka gadis-gadis yang sekarang menjadi wanita etiket Jinling sangat percaya padanya. Apalagi karena wajah Ye Chen, Hong Wuye dan beberapa anak buahnya yang cakap, termasuk Ma Zongliang, kerap membantu Xiao Vivi memperkenalkan berbagai sumber daya. Oleh karena itu, Xiao Wei tidak hanya memiliki bisnis yang besar, tetapi juga memiliki reputasi yang baik di Jinling. Jangan berani main-main dengannya. Bisnis Sangmei Etiquette Company semakin meningkat, dan jumlah gadis etiket juga semakin meningkat. Perusahaan tidak hanya mengubah venue menjadi venue yang lebih besar, tetapi juga membeli beberapa minibus dan bus satu demi satu. Khusus untuk etiket antar jemput gadis di Jinling dan tempat lain ada berbagai aktivitas di dekatnya. Selain itu, Xiao Weiwei juga berinvestasi dalam akuisisi sanggar pelatihan tari yang bangkrut dan menggunakan sanggar tari tersebut sebagai tempat pelatihan bagi wanita etiket. Dia juga memasang papan besar dan menamakannya Pangkalan Pelatihan Etiket Sangmei. Untuk membangun basis pelatihan ini, dia secara khusus mengundang gadis-gadis etiket yang telah berpartisipasi dalam acara kelas dunia seperti Olimpiade dan Asian Games untuk datang sebagai guru, yang segera meningkatkan kualitas keseluruhan gadis etiket di perusahaan etiket Sangmei. Di masa lalu, sebagian besar nyonya rumah di Jinling dan bahkan di seluruh negeri tidak memiliki keahlian profesional. Industri tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk mereka. Mereka hanya perlu cantik, memiliki temperamen yang baik, dan memiliki sosok yang baik. Jika itu adalah acara bisnis biasa, biarlah mereka bertanggung jawab menyambut tamu. Jika itu adalah acara bisnis besar pameran skala besar, biarkan mereka tampil sebagai tamu. Model mobil, terkadang beberapa konferensi pers dan kegiatan politik dan bisnis juga akan membiarkan mereka bertindak sebagai fasad, selama mereka mengenakan seragam-seragam dan berdiri di tempat sambil tersenyum. Seluruh acara akan tampil lebih lengkap. Namun, masih ada permintaan yang konstan untuk beberapa wanita etiket kelas atas di pasar, seperti berbagai acara berskala besar dan berbagai kegiatan resmi. Pada saat seperti itu, dibutuhkan beberapa wanita etiket yang terlatih secara profesional.
Xiao Weiwei kini telah memahami kualitas ini, yang segera meningkatkan peringkat perusahaan etiket Sangmei. Beberapa acara resmi berskala besar di kota akan meminta mereka untuk bekerja sama, sehingga reputasi mereka relatif tinggi. Saat ini, dia kebetulan sedang mengantar karyawan ke kelas di pusat pelatihan. Dia melihat seseorang menambahkannya sebagai teman. Catatannya adalah, "Halo, nama saya Chen Mengmeng. Seorang teman memperkenalkan saya kepada Anda untuk kerjasama bisnis." Xiao Weiwei tentu saja tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya mengklik lulus. Segera setelah lamaran pertemanan pihak lain disetujui, Chen Mengmeng segera mengirimkan pesan suara, "Halo, Tuan Xiao. Saya sangat membutuhkan 200 hingga 300 gadis muda untuk alasan bisnis. Saya akan tiba di Bandara Jinling di 2 jam untuk melayani sebagai teman penggemar menjemputmu di bandara. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjemput mereka." Setelah Xiao Weiwei mendengar suara ini, dia sedikit terkejut sejenak. Dia telah lama bekerja sebagai nyonya rumah, dan dia telah lama menjalankan Sangmei. Dia telah melakukan banyak aktivitas, tetapi dia tidak pernah mengambil pekerjaan seperti berpura-pura menjadi penggemar penjemputan seseorang di bandara. Jadi, dia menjawab dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Chen, kami belum pernah melakukan bisnis ini sebelumnya dan tidak terlalu pandai dalam hal itu. Agar tidak mempengaruhi perkembangan bisnis Anda, saya sarankan Anda mencari beberapa perusahaan yang berspesialisasi di bidang ini untuk bekerja sama." Chen Mengmeng langsung menjadi cemas saat mendengar ini. Mencari perusahaan yang berspesialisasi dalam bidang ini. Ada perusahaan profesional, tetapi mereka semua harus menyiapkan sumber daya terlebih dahulu. Jangan katakan bahwa Anda tidak dapat menemukan pemimpin grup yang terhubung dengan Su dan sekarang. Bahkan jika Anda dapat menemukannya, pihak lain kemungkinan besar tidak akan menyesuaikan jadwal waktu untuk besok pagi menjadi 2 jam kemudian. Karena orang-orang ini tidak selalu fokus pada proyek ini. Ekstra itu seperti supir taksi, baik menjalankan pekerjaan ini atau itu. Kalau buat janji, besok jam 9 pagi bisa pakai mobil, dia hanya bisa memastikan bahwa dia tidak akan melakukan pekerjaan lain selama waktu ini besok. Oleh karena itu, tidak realistis untuk mengubah waktu janji temu untuk sementara, dan mengubah waktu reservasi untuk 2 hingga 300 orang sekaligus. Karena itu, Chen Mengmeng merasa bahwa Xiao Weiwei mungkin satu-satunya di Jinling yang bisa melakukan ini. Karena dia berbeda dengan ketua grup hanyalah perantara dan tidak memiliki kendali mutlak atas penampilan grup di bawah. Tapi Xiao Weiwei berbeda, dia memiliki perusahaannya sendiri, dan perusahaannya sendiri secara langsung menandatangani ratusan wanita etiket. Gadis-gadis etiket semua wanita adalah karyawannya, dan dia harus memiliki kendali mutlak atas karyawannya. Oleh karena itu, dia segera memohon, "Tuan Xiao, saya benar-benar tidak punya cara lain sekarang, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Tidak masalah jika Anda belum pernah melakukan bisnis seperti ini. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu mengoordinasikan orang-orangnya. Oke, jika waktunya tiba, biarkan saja mereka muncul di lokasi yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Lalu teriakkan slogan yang kami tunjuk." Setelah mendengar ini, Xiao Weiwei masih tidak mau untuk mengambil pekerjaan seperti itu. Di bawah manajemennya, Sangmei Etiquette Company telah berada di jalur cepat. Semua aspek operasional sangat lancar, arus kas berlimpah, dan margin keuntungan relatif tinggi. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak ingin menerima pekerjaan aneh ini. Oleh karena itu, dia masih berkata dengan nada meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf, Nona Chen. Bisnis ini tidak sejalan dengan bisnis perusahaan kami. Sejujurnya, saya sendiri tidak terlalu tertarik, jadi mohon maafkan saya." Zong On ketika Tianyu mendengar ini, dia langsung berteriak dengan marah kepada Chen Mengmeng. "Sialan, apa yang dilakukan seseorang dari perusahaan etiket dengan saya di sini? Katakan padanya, saya akan memberikan 300.000 yuan kepada 300 orang, dan 1.000 yuan kepada setiap orang. Dolar, harga ini jauh lebih tinggi dari harga normal wanita etiket. Selama dia tidak bodoh, dia pasti tidak akan menolak." Chen Mengmeng tidak punya pilihan selain terus mengirim pesan suara ke Xiao Weiwei. "Tuan Xiao, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Berikan kepada kami di sini. Kami memiliki 300 nyonya rumah.
dan kami hanya membutuhkan mereka untuk berpura-pura menjadi penggemar di bandara selama sekitar setengah jam. Selama Anda setuju, kami bisa memberimu imbalan 300.000. 300.000 memang bukan jumlah yang kecil. Secara umum, untuk pekerja ekstra biasa yang bekerja keras selama sehari, gajinya hanya antara 150 dan 200 yuan. Gaji seorang wanita etiket sedikit lebih tinggi, tetapi pada dasarnya berkisar antara 500 hingga 1000 sepanjang hari. Tidak banyak wanita etiket yang bisa menghasilkan lebih dari 1000 yuan sehari, kecuali Anda pergi ke pameran mobil sebagai model mobil tamu, Anda bisa mendapatkan harga sebesar itu. Namun, Xiao Weiwei mempertimbangkannya dengan hati-hati dan memutuskan untuk menolak karena dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya dan khawatir akan mendapat masalah jika terjadi kesalahan. Jadi dia menjawab, "Saya benar-benar minta maaf, Nona Chen, kami benar-benar tidak dapat menangani ini." Chen Mengmeng tiba-tiba menjadi sangat tidak berdaya. Dia memandang Zhong Tianyu di samping dan bertanya tanpa sadar, "Tuan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan tentang ini?" Ekspresi Zhong Tianyu sangat suram. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain akan menolak harga yang dia tawarkan. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar menganggap keputusan Xiao Weiwei sebagai cara memeras uang. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Sialan, aku hanya ingin meminta lebih banyak uang." Katakan padanya, "Kita tidak akan bicara omong kosong padanya lagi. Harganya 600.000, Chen Mengmeng buru-buru mengirim Xiao Weiwei pesan-pesan suara, "Tuan Xiao, mari kita naikkan remunerasinya menjadi 600.000. Apakah tidak apa-apa?" Xiao Weiwei memang sedikit terharu. Hari ini adalah hari kerja, dan juga hari Selasa. Untuk perusahaan seperti mereka yang bergerak di bidang etiket, sebagian besar pekerjaannya dikonsentrasikan pada akhir pekan. Karena sebagian besar kegiatan bisnis diadakan pada akhir pekan. Selain 2 hari tersibuk di akhir pekan, ada juga lebih banyak hal yang terjadi di hari Senin dan Jumat. Karena hari Senin dan Jumat merupakan hari kerja pertama dan terakhir, maka banyak perusahaan dan institusi yang memilih kedua hari tersebut untuk mengadakan kegiatan besar. Pada hari Selasa sampai Kamis umumnya tidak banyak pekerjaan, sebagian besar nyonya rumah istirahat pada hari-hari tersebut, sehingga perusahaan juga memilih untuk melatih nyonya rumah secara berkelompok pada hari-hari tersebut. Saat ini, ada ratusan gadis etiket penuh waktu di perusahaannya yang sedang istirahat, kecuali 150 orang yang sedang menjalani pelatihan, sisanya sedang cuti. Oleh karena itu, selama dia memutuskan untuk mengambil alih bisnis ini, dia dapat memastikan bahwa dia akan menyusun daftar spesifik yang terdiri dari 300 orang dalam waktu 10 menit. Hanya sekali perjalanan ke bandara, dan dalam waktu 2 atau 3 jam, dapat menghasilkan pendapatan sebesar 600.000 yuan bagi karyawan dan perusahaan. Ini memang merupakan tawaran yang bagus menurut Xiao Weiwei. Meskipun dia belum pernah menangani bisnis ini sebelumnya, dengan imbalan 600.000 yuan, dia merasa bisa mencobanya. Karena perjanjian kerjasama perusahaan etiket Sangmei adalah bahwa wanita etiket mendapat kepala besar dan perusahaan mendapat kepala kecil, maka selama 300 orang ini pergi ke bandara, masing-masing dari mereka bisa mendapat penghasilan lebih dari 1.500 yuan. Bagi mereka, ini juga merupakan kesempatan langka. Memikirkan hal ini, Xiao Weiwei tidak bisa tidak memikirkannya. Chen Mengmeng membayar harga yang begitu mahal. Tampaknya dia benar-benar cemas. Menurut hukum pasar, semakin mendesak pekerjaannya, semakin banyak kompensasi yang dia dapatkan. Bisa didapat, lagi pula, di industri, ini dianggap darurat, dan menyelamatkan keadaan darurat itu seperti memadamkan api. Di industri, selama Anda menemukan seseorang untuk membantu Anda, harganya akan relatif tinggi. Ini juga merupakan aturan industri yang diketahui semua orang. Jadi meskipun saya memintanya lebih, itu wajar dan dapat dimengerti. Kemudian, Xiao Weiwei berkata, "Ayo lakukan ini, Nona Chen, kita semua adalah pengusaha, jadi saya tidak akan melakukannya, tidak menyembunyikannya lagi. Sejujurnya, Anda benar-benar terburu-buru. Kami membutuhkan orang dalam 2 jam, waktunya terlalu ketat, dan kami membutuhkan 300 orang sekaligus, dan itu terlalu besar, banyak karyawan saya yang sedang bekerja,
Dan ada pula yang sedang berlibur. Kalau kita koordinasikan 300 orang, pasti diperlukan. Kalau banyak yang menolak pekerjaan, pihak A harus membayar ganti rugi yang banyak, sekalipun karyawan sedang berlibur dipanggil untuk bekerja, gaji mereka akan berlipat ganda sesuai dengan hari libur. Dan jika waktu mendesak, semua orang mungkin tidak ada cara untuk menggunakan transportasi umum. Kebanyakan orang harus naik taksi, bandara sangat jauh dan biayanya naik banyak. Jadi kalau memang mau, saya kasih minimal 1 juta. Kalau menurut Anda oke, saya koordinasikan. Kalau menurut Anda harganya terlalu tinggi, tidak apa-apa, penting Anda dapat melihat perusahaan lain. Xiao Weiwei bukanlah orang yang bodoh. Meskipun dia belum pernah melakukan banyak bisnis sebelumnya, dia telah mengalami kesedihan dunia dalam 2 tahun terakhir. Jadi dia sekarang mengetahui aturan dasar kelangsungan hidup masyarakat, yaitu melakukan yang terbaik untuk berjuang demi kepentingannya sendiri. Terlebih lagi, sekarang dia tidak sendirian. Ada ratusan gadis muda yang mengikutinya untuk makan. Jadi dia tentu ingin mendapatkan lebih banyak manfaat untuk semua orang. Di pihak Chen Mengmeng, ketika dia mendengar bahwa Xiao Weiwei menginginkan 1 juta, dia langsung tanpa sadar melihat ke arah Zhong Tianyu di samping. Dia hanyalah asisten Zhong Tianyu, apakah uang itu harus dibelanjakan atau tidak tergantung sepenuhnya pada keinginan Zhong Tianyu. Ekspresi Zhong Tianyu sangat jelek saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Xiao Weiwei ini punya nafsu makan yang besar, dia berani meminta 1 juta kepadaku untuk masalah sepele seperti ini. Ini jelas merupakan rencana untuk menipuku. Apakah kamu benar-benar mengira aku sedang dimanfaatkan? Dari melihat Zhong Tianyu marah lagi, Chen Mengmeng berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, haruskah saya menolaknya sekarang? Zhong Tianyu memelototi Chen Mengmeng dan mengutuk. Apakah Anda punya otak? Jika Anda menolaknya sekarang, akankah saya berada di Jinling? Apa yang harus saya lakukan jika seseorang menjemput saya di bandara? Bagaimana cara mengirimkan siaran pers hari ini? Bagaimana cara membeli pencarian populer? Setelah itu, Zhong Tianyu berkata dengan wajah dingin, katakan padanya, 1 juta adalah 1 juta, tetapi saya akan membayar 0,5 juta terlebih dahulu, 500.000 sisanya akan dibayarkan setelah masalah ini selesai. Zhong Tianyu berpikir dengan sangat sederhana, untuk masalah yang begitu tergesa-gesa, tidak ada waktu untuk menandatangani kontrak, semuanya disepakati secara lisan, 500.000 akan dibayar terlebih dahulu, dan sisanya 500.000 akan dibayar, tidak mungkin membayar setelah selesai. Meskipun keluarga Zhong Tianyu memiliki bisnis yang hebat dan dia juga merupakan bintang lini pertama, biaya hangus yang dia investasikan pada tahap awal terlalu besar, dan untuk mempertahankan labelnya sebagai kelas atas, dia harus terus mengeluarkan uang. Jadi dia memberi perhatian khusus pada biaya. Yang membuat Zhong Tianyu semakin kesal adalah untuk mengejar Gu Qiuyi. Ia memilih jalur musik, kemampuan penyanyi untuk menarik uang saat ini jauh tertinggal dari aktor. Meskipun Anda bisa mendapatkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta setahun melalui berbagai pertunjukan, variety show, dan pengumuman, biaya promosi dan pemasaran setiap tahun pada dasarnya sama dengan pendapatan. Jika tambang emas besar Gu Qiuyi tidak dapat diselesaikan, Zhong Tianyu bahkan memiliki ide untuk keluar dari industri hiburan. Jika dia terus melakukan bisnis dengan kerugian, tidak peduli seberapa kaya keluarganya. Chen Mengmeng juga mengerti maksud Zhong Tianyu. Jika dia membayar 500.000 yuan terlebih dahulu, dia pasti akan kehilangan sisa 500.000 yuan. Meskipun dia tidak ingin melakukan hal yang tidak etis seperti itu, karena bos telah berbicara, bagaimana mungkin dia berani untuk tidak patuh? Jadi dia harus berkata kepada Xiao Weiwei, Tuan Xiao, bos kami setuju, 1 juta tidak masalah, tapi uangnya harus dibayar dulu. Setengahnya, aku akan membayar setengahnya lagi setelah masalah ini selesai. Xiao Weiwei telah ditipu berkali-kali sebelumnya. Dia bukan lagi wanita bodoh seperti sebelumnya. Dia mengerti maksud pihak lain niatnya dalam sekejap. Jadi dia berkata, Nona Chen, jika perusahaan Anda bersedia untuk kerjasama, setelah membayar seluruh jumlah sekaligus, saya akan mulai membuat pengaturan. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Saya akan melakukannya tidak menerima tawar-menawar dalam bentuk apapun.
Bahkan jika itu berarti membayar 99% terlebih dahulu dan kemudian 1%. Mohon maafkan saya. Setelah mendengar ini, Zhong Tianyu berkata dengan wajah marah, pelacur ini benar-benar kejam, dia memberi saya semua ruangan untuk tawar-menawar. Chen Mengmeng bertanya tanpa daya, Tuan, bagaimana dengan itu? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Zhong Tianyu memarahi, apa yang bisa saya lakukan? Berjanjilah padanya, minta dia mengatur seseorang agar saya datang secepatnya. Jika saya tidak melihat lebih dari 300 penggemar wanita ketika saya turun dari pesawat, apa yang bisa saya lakukan? Pukul dia sampai mati, Chen. Mengmeng bertanya ragu-ragu, kalau begitu biarkan Departemen Keuangan mentransfer uangnya sekarang. Oke, Chen Mengmeng mengertakkan gigi dan berkata, Anda meminta nomor rekening pihak lain, lalu memberitahu Departemen Keuangan untuk mentransfer uang, dan saya akan menyetujuinya langsung melalui ponsel, oke. Akhirnya, Chen Mengmeng menghela nafas lega meskipun masalah ini bukan salahnya. Jika pada akhirnya tidak diselesaikan, Zhong Tianyu pasti akan membuat masalah baginya. Untungnya, masalah ini akhirnya teratasi sekarang. Meskipun dia menghabiskan banyak uang ekstra, akun ini harus dicatat di kepala Su Dandan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, dia segera mengkonfirmasi kerjasama dengan Xiao Vivi, menanyakan nomor rekening penagihan kepada Xiao Wei, dan kemudian segera mengatur agar petugas keuangan bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Ketika Zhong Tianyu menaiki jet pribadi dan menunggu lepas landas, bagian keuangan menyelesaikan proses transfer. Setelah Zhong Tianyu menyelesaikan persetujuan di ponselnya, Xiao Weiwei juga segera menerima umpan balik dari Departemen Keuangan dan menerima transfer dari Zhong Tianyu, studio agensi aktor 1 juta. Xiao Weiwei sangat senang. Menurutnya, bisnis ini hanya akan meningkatkan kehidupan semua orang. Jadi dia segera mengirim pesan suara ke grup Kiki perusahaan yang beranggotakan ribuan orang, dan kemudian menyukai semua anggotanya. Saudari, saya baru saja menerima hadiah besar setuju. Banyak orang dalam kelompok itu dengan tergesa-gesa bertanya apa masalahnya. Xiao Weiwei berkata, ini adalah pekerjaan sementara untuk pergi ke bandara untuk bertindak sebagai penggemar wanita. Orang tersebut menginginkan 300 orang. Mereka akan tiba di Bandara Jinling dalam 2 jam. Proses penjemputan akan memakan waktu setengah jam. Kali ini, Partai A adalah orang kaya, dan hadiahnya 2.500 per orang. Xiao Weiwei menerima 1 juta kali ini. Menurut prosesnya, dia meninggalkan keuntungan sebesar 250.000 kepada perusahaan, dan 750.000 sisanya digunakan untuk diberikan kembali kepada jumlah karyawannya, totalnya tepat 2.500 per orang. Begitu beritanya keluar, grup itu langsung meledak. Siapa yang berani membayangkan Anda bisa mendapatkan 2.500 yuan dengan pergi ke bandara dan menghabiskan waktu kurang dari 3 jam untuk pulang pergi? Biasanya, pekerjaan jangka pendek seperti itu paling banyak memakan biaya tidak lebih dari 500 yuan. Oleh karena itu, ratusan orang segera merespon di grup, dan jawaban semua orang hampir sama, Saudari Weiwei, saya pergi, ikutlah saya. Lagi pula, pendapatan dari acara ini telah meningkat beberapa kali lipat, dan semua orang tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Namun, acara tersebut membutuhkan 300 orang, dan terdapat lebih dari 1.000 orang penuh waktu dan paruh waktu dalam kelompok. Terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit makanan, sehingga cara mendistribusikannya menjadi masalah yang lebih sulit. Xiao Weiwei memikirkannya lagi dan berkata, karena jumlah orang yang dibutuhkan kali ini hanya 300, kami memiliki ketentuan berikut untuk memilih orang. Pertama, prioritas akan diberikan kepada karyawan kontrak penuh waktu di Sangmei perusahaan. Kedua, dari kalangan pegawai kontrak tetap, kami akan menyaring berdasarkan tingkat kehadiran bulan lalu dari tinggi ke rendah. 300 orang dengan tingkat kehadiran tertinggi bisa mendapatkan kesempatan ini. Ketiga, jika orang-orang terpilih tidak sempat berangkat, kuota sudah diperpanjang. Begitu kondisi tersebut keluar, ada yang senang dan ada yang sedih. Tentu saja yang senang adalah karyawan kontrak tetap, dan yang tingkat kehadirannya lebih tinggi. Yang khawatir adalah karyawan paruh waktu. Mereka awalnya mengira kalau tidak menandatangani kontrak penuh, mereka bisa bekerja sama dengan banyak perusahaan,
sehingga mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih efisien. Kebebasan, tapi saya tidak menyangka bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi, perusahaan lain akan memberikannya kepada karyawan kontrak perusahaan ini terlebih dahulu. Walaupun para pekerja paruh waktu ini sangat tertekan, namun mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah harga kebebasan karena tidak menandatangani kontrak. Seperti perbedaan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, tentu saja keuntungannya akan berbeda. Selain itu, karyawan kontrak tetap juga yakin dengan aturan metode pemeringkatan berdasarkan kehadiran. Lagi pula, bagi wanita etiket seperti mereka, kriteria penilaian yang paling penting untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan adalah kehadiran, harganya pun tidak jauh berbeda. Semakin banyak kehadiran, semakin tinggi pendapatan bagi perusahaan. Saat menghadapi hal yang baik, tentu saja, kita harus memberikan prioritas kepada para karyawan yang telah memberikan kontribusi luar biasa. Xiao Weiwei melihat bahwa semua orang tidak keberatan dengan keputusannya, jadi dia segera berkata, minta saudari keuangan Liu untuk mengirimkan tingkat kehadiran kami bulan lalu ke grup. Semua karyawan yang berada dalam 300 mil pertama dan tidak memiliki masalah dengan waktu mereka akan dikirim ke grup dalam 10 menit. Daftar ke saudari Liu, mohon lebih memperhatikan 300-100 saudari di belakang Anda. Jika salah satu dari 300 orang pertama tidak dapat pergi, atau jika ada yang belum mendaftar lebih dari 10 menit, mereka akan dianggap menyerah. Kalian semua akan memiliki kesempatan saat itu. Dapatkan perpanjangan waktu. Gerakan Xiao Weiwei sangat lincah. Melalui konfirmasi lebih lanjut dan penyaringan daftar personel, dia mengidentifikasi 300 karyawan dalam 10 menit. Kemudian, dia dan Chen Mengmeng memutuskan beberapa detail, termasuk slogan yang akan diteriakkan semua orang, spanduk yang akan mereka bawa, dan gerakan tubuh mereka. Zhong Tianyu sendiri sangat tidak puas dengan Xiao Weiwei, tetapi setelah melihat bahwa dia sangat efisien dan profesional dalam bekerja, suasana hatinya sedikit mereda. Ketika pesawat lepas landas dan Zhong Tianyu terbang ke Jinling, Xiao Weiwei sudah mulai mengerahkan stafnya sendiri, 300 wanita etiket, untuk bersiap berangkat ke bandara dari berbagai tempat di Jinling. Setelah Xiao Weiwei selesai mengatur pekerjaannya, dia merasa bahagia seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia ingat ketika saudara iparnya Ye Chen menyerahkan perusahaan etiket Sangmei kepadanya. Perusahaan itu masih menjadi yang pertama di dunia, tetapi dalam waktu singkat, dia telah membuat perusahaan itu sukses, dan bukan hanya kesuksesan perusahaannya, kinerja menjadi lebih baik, dan perusahaan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa alasan mengapa dia mencapai perkembangan dan kesuksesan yang begitu pesat terutama karena wajah Ye Chen. Sekarang banyak bisnis yang diperkenalkan kepadanya oleh Master Hong Wu dan anak buahnya. Jika bukan karena mereka, perusahaan akan tidak mungkin untuk kembali ke jalurnya secepat itu. Memikirkan Ye Chen, perasaan kekanak-kanakan di hatinya tidak bisa membantu tetapi meledak. Sekarang, dia memiliki kasih sayang yang dalam pada Ye Chen. Meskipun dia juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan Ye Chen terlalu besar, sulit untuk menghilangkannya begitu kasih sayang itu terjalin. Bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, itu akan tetap ada, di dalam hatinya, mengembara. Jadi, dia mengangkat teleponnya, memikirkannya, ragu-ragu, dan akhirnya menelepon Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen, yang berada di istana Buckingham, tiba-tiba menerima telepon dari Xiao Weiwei dan merasa sedikit terkejut. Saat ini, dia hampir melupakan Xiao Weiwei. Awalnya, Nyonya Xiao masih memarahi Qian Hongyan di balkon setiap hari karena mencuri uangnya dan meninggalkan Jinling. Dan dia juga meneriaki Malan. Namun dalam beberapa hari terakhir, wanita tua itu sepertinya banyak menahan diri dan tidak melakukannya, tidak mendengarnya lagi. Dia dan Malan tersedak. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Xiao Weiwei sekarang memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Xiao, dan dapat dianggap sebagai orang yang mengatakan kebenaran di keluarga Xiao. Hal ini terutama karena Nyonya Xiao, serta Xiao Changqian, Xiao Hailong dan putranya yang terbaring di tempat tidur, sekarang mengandalkan Xiao Weiwei untuk menghasilkan uang untuk dukungan mereka. Meskipun Nyonya Xiao sudah terbiasa berkuasa sepanjang hidupnya,
dia juga berpikir untuk memaksa Xiao Weiwei menyerahkan semua uang kepadanya. Namun, setelah Xiao Wei memulai sebuah perusahaan, kepribadiannya menjadi lebih kuat dan idenya sendiri menjadi lebih kuat, lebih bertekad. Jadi dia segera menjelaskan kepada Nyonya Xiao, memahami pembagian kekuasaan keluarga Xiao saat ini. Karena dia bertanggung jawab menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, dia harus mengambil keputusan akhir dalam keluarga ini, dan orang lain harus mengikuti pendapatnya. Meskipun Nyonya Xiao tidak yakin, dia hanya bisa setuju demi makanan dan pakaian. Setelah Xiao Weiwei menentukan posisi dominannya dalam keluarga, permintaan pertama yang dia buat adalah agar wanita tua itu tidak lagi berselisih dengan keluarga Ye Chen. Nyonya Xiao tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Ye Chen tidak tahu detailnya. Dia hanya tahu bahwa Nyonya Xiao akhir-akhir ini diam. Begitu dia berhenti bergerak, seluruh keluarga akan menghilang dari pandangan Ye Chen. Namun, meskipun Ye Chen terkejut, dia tetap menjawab panggilan Xiao Weiwei dan bertanya dengan nada hangat, "Weiwei, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Xiao Weiwei sedikit gugup, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Kakak ipar. Apa yang sedang kamu sibukkan?" Ye Chen berkata dengan santai, "Tidak ada yang sibuk. Aku bertemu teman di luar. Ada apa?" Xiao Wei buru-buru berkata, "Oh, begitu. Sebenarnya, saya tidak ada hubungannya. Itu saja. Saya ingin melaporkan kepada saudara ipar saya tentang situasi terkini Sang Mei." Ye Chen tersenyum dan bertanya padanya, "Apakah perusahaan baik-baik saja sekarang, Xiao?" Weiwei berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak ipar, perusahaan berjalan sangat baik akhir-akhir ini, terima kasih kepada Tuan Hongwu dan yang lainnya. Kami memiliki lebih banyak bisnis, pendapatan perusahaan relatif tinggi, dan jumlah karyawan meningkat." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu bagus, saya harap Anda dapat melanjutkan upaya Anda dan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi." Xiao Weiwei berjanji, "Kakak ipar, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat perusahaan Sang Mei lebih besar dan lebih kuat, dan menjadi perusahaan etiket terbesar di kota dan provinsi. Saya tidak akan pernah mengecewakan saudara saya." Harapan mertuaku, Ye Chen setuju. Dengan suara, dia mengingatkan, "Kamu harus selalu ingat bagaimana kamu diintimidasi dan dieksploitasi oleh bos yang tidak bermoral. Ingat ini, kamu harus mengambil peringatan. Jangan pernah menjadi seperti mereka, dan jangan pernah mengeksploitasi mereka yang tidak melakukan apapun untuk Anda. Anda adalah karyawan yang berdedikasi. Apakah Anda mengerti?" Xiao Wei berkata dengan cepat dan serius, "Kakak ipar, harap tenang. Saya, Xiao Wei, benar-benar bodoh sebelumnya, dan perilaku saya jauh lebih buruk. Tetapi sekarang saya benar-benar berubah pikiran. Setelah pertama kali ditipu, saya juga mengerti bahwa hidup ini tidak mudah. Jadi sekarang saya selalu terbuka dan jujur kepada karyawan perusahaan, dan saya selalu pikirkan tentang mereka." Setelah mengatakan itu, Xiao Weiwei berkata dengan tergesa-gesa, "Sama seperti hari ini, saya menerima telepon. Untuk pesanan besar 1 juta, pihak lain ingin 300 orang datang ke bandara untuk berpura-pura menjadi penggemar. Sebenarnya, hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Dalam keadaan normal, 500 untuk 1 orang sudah banyak. Dalam hal ini, yang diperlukan hanyalah dari biaya 150.000 yuan. Sisanya 850.000 yuan adalah keuntungan. Sedangkan untuk pendapatan perusahaan, saya bisa menyembunyikannya dari mereka dan tidak memberitahu mereka. Jadi tentu saja tidak ada yang akan keberatan. Tetapi, saya akhirnya memutuskan untuk memberikan sebagian besar kepada karyawan. Jadi saya memberi masing-masing dari 300 orang ini 2.500 yuan. Alasan melakukan ini adalah, di satu sisi, seperti yang Anda katakan, kakak ipar, saya tidak ingin mengeksploitasi mereka demi uang. Di sisi lain, saya juga ingin menggunakan acara ini sebagai hadiah untuk memotivasi karyawan yang berkinerja lebih baik dan membuat mereka bekerja lebih keras di masa depan. Pada saat yang sama, saya juga ingin merangsang karyawan yang tidak mendapatkan kesempatan dan membiarkan mereka melihat manfaat kerja keras. Dengan cara ini, saya bisa lebih aktif di masa depan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. "Kamu bisa melakukan ini. Itu benar-benar membuatku terkesan." Setelah mengatakan itu,
Ye Chen berhenti sebentar, lalu berkata, jika Anda hanya menghitung neraca ekonomi, Anda tampaknya kehilangan ratusan ribu keuntungan, tetapi jika Anda melihatnya dalam jangka panjang, Anda mungkin mendapatkan ratusan karyawan yang lebih berdedikasi dan berkualitas tinggi. Yang dapat diciptakan orang-orang ini untuk perusahaan di masa depan pasti akan jauh lebih banyak daripada ratusan ribu orang ini. Tetapi jika Anda berbohong kepada mereka hari ini dan menyembunyikan penghasilan Anda yang sebenarnya, itu seperti membeli bom waktu. Jika suatu saat mereka mengetahuinya, mereka akan resisten terhadap Anda dan perusahaan, yang akan menjadikan Anda jalan di masa depan akan menjadi semakin sempit. Xiao Weiwei berkata dengan gembira, terima kasih, kakak ipar. Atas pujiannya, saya pasti akan menemukan cara untuk membuat jalan di masa depan semakin luas di masa depan. Ye Chen bersenandung dan menutup telepon tepat ketika dia hendak mengucapkan beberapa patah kata. Tapi tiba-tiba, dia teringat detail yang disebutkan dalam panggilan telepon Xiao Weiwei tadi. Jadi, dia bertanya, ngomong-ngomong, Weiwei, kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang memberimu 1 juta untuk menyewa 300 wanita etiket untuk pergi ke bandara berpura-pura menjadi penggemar untuk menjemputmu. Ya, kata Xiao Weiwei sambil tersenyum. Ini juga pertama kalinya saya menerima pekerjaan seperti itu. Namun sepertinya kini cukup banyak selebritis yang membeli kipas angin. Tidak hanya selebritis, banyak kedai teh susu dan restoran selebriti internet yang mengeluarkan uang untuk menyewa orang untuk mengisi adegan itu. Dikatakan bahwa mereka mengemas diri mereka sendiri menjadi sangat populer. Anda dapat menipu orang lain untuk bergabung dan mendapatkan biaya waralaba yang tinggi. Ye Chen dengan cepat bertanya, apakah Anda tahu siapa orang yang membeli penggemar untuk diambil di bandara? Xiao Weiwei tidak menyembunyikan apapun dari Ye Chen dan berkata langsung, ya. Penyanyi generasi baru bernama Zhong Tianyu dikatakan cukup populer akhir-akhir ini. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, oh, itu dia. Meskipun Ye Chen belum pernah bertemu Zhong Tianyu, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhong Tianyu karena su dandan dan kamar presidensial. Terlebih lagi, pria ini sebenarnya ingin mengejar Gu Qiuyi, yang membuatnya semakin tidak senang. Memikirkan kata-kata kejam yang diucapkan Zhong Tianyu kepada Chen Zekai di telepon, Ye Chen memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membuat Zhong Tianyu merasakan antusiasme orang-orang Jinling sejak dia turun dari pesawat. Tidakkah Anda ingin mempekerjakan penggemar wanita untuk menjemput Anda di bandara? Lalu aku akan mengatur kejutan kecil untukmu. Pada saat ini, Xiao Weiwei di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, apakah kamu tahu Zhong Tianyu itu? Ye Chen berkata, tidak, tapi aku akan segera mengenalnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata, ya, hei, Weiwei, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di sini. Mari kita bicarakan nanti, ketika. Xiao Wei mendengar ini, meskipun dia tidak ingin menutup telepon, dia terlalu malu untuk mengganggunya. Dia dan buru-buru berkata, baiklah kakak ipar, kamu pergi dulu, aku akan mengatur penjemputan di bandara sebentar. Ye Chen menutup telepon dan segera berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, panggil Hong Wu untuk datang. Chen Zekai mengangguk dan dengan cepat memanggil Hong Wu terlebih dahulu. Lalu kemudian dia berkata kepada Ye Chen, Tuan, saya sudah selesai makan dengan Hong Wu. Dia akan segera datang. Dia akan tiba di sana sekitar 10 menit lagi. Oke. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, Anda memiliki koneksi di bandara. Biarkan mereka memperhatikannya. Apakah ada pesawat pribadi dari Yanjing yang mendarat di Jinling sore ini? Jika demikian, silakan tanyakan tentang waktu pendaratan dan pengaturan penjemputan di darat setelah mendarat. Chen Zekai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Ye Chen He tersenyum dan berkata, Zhong Tianyu akan datang ke Jinling. Aku akan menyiapkan kejutan untuknya. Segera, Chen Zekai mendapat pesan dari bandara. Ada perusahaan jet pribadi yang telah mengajukan izin rute dari Yanjing ke Jinling dalam 20 menit. Pesawat akan mendarat di Jinling dalam 2 jam. Pesawat akan parkir di hanggar setelah mendarat. Bandara Jinling telah mengatur transfer VIP di bandara, kendaraan akan menjemput Anda segera setelah pesawat berhenti. Chen Zekai menjelaskan kepada Ye Chen, Tuan, secara umum,
ketika jet pribadi tiba di bandara, dapat diatur untuk menggunakan terminal jet bisnis dan mengambil saluran VIP. Terminal jet bisnis umumnya merupakan bangunan independen, dan di sana akan ada jarak tertentu dari terminal utama. Pada dasarnya penumpang jet pribadi tidak akan bersama penumpang biasa saat masuk atau keluar bandara. Namun, Zhong Tianyu membuat permintaan khusus ke bandara, meminta bandara untuk tidak mengirimnya ke terminal utama, terminal jet bisnis, membangun, tetapi dikirim ke terminal utama. Saya tidak tahu apa tujuannya. Ye Chen mendengarkan dan berkata sambil tersenyum, niatnya sangat sederhana. Terminal bisnis sangat kecil dan pintu masuk dan inspeksi keluar sangat ketat. Jika Anda meninggalkan bandara langsung dari sana, bukankah Anda dapat menikmati ritual dijemput oleh penggemar? Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, saya baru saja mendengar bahwa dia mempekerjakan 300 wanita etiket pergi ke bandara untuk berpura-pura menjadi penggemar, menjemput bandara. Terminal utama adalah tempat yang besar dan ada banyak orang. Ketika pertempuran lebih besar, mungkin itu akan menjadi pencarian panas. Begitu, Chen. Zekai mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, hiburan orang-orang di lingkaran ini sangat palsu, bahkan penggemar mengeluarkan uang untuk membelinya. Pantas saja orang mengatakan bahwa Zhong Tianyu adalah selebriti yang merugi. Ternyata semuanya kemuliaan diperoleh dengan imbalan uang. Ye Chen tersenyum dan berkata, karena Zhong Tianyu sangat mementingkan hal itu, maka saya akan mengatur acara penjemputan penggemar yang unik untuknya hari ini. Chen Zekai bertanya dengan tergesa-gesa, Guru, apa rencanamu? Ye Chen mendengus dan berkata, saat Hongwu datang, aku akan memberitahumu bersama. 10 menit kemudian, Hongwu bergegas. Begitu dia memasuki kantor Chen Zekai, dia tidak sabar untuk bertanya, Tuan Ye, apa yang Anda inginkan dari saya? Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan dengan Lao Chen, untukku. Hongwu buru-buru berkata, Tuan Ye, berikan saja perintahmu. Ye Chen berkata, Hongwu, kamu memiliki banyak murid, panggil aku sekelompok bawahan sekarang. Hongwu bertanya, Tuan Ye, berapa banyak orang yang kamu inginkan? Apa saja persyaratannya? Ye Chen berkata, adapun orang-orangnya, mereka semua harus laki-laki, dan mereka harus menjadi tipe pria kuat yang sering berlatih kebugaran dan memiliki tendon di sekujur tubuh mereka. Mereka yang memiliki bekas luka di wajah dan leher adalah yang terbaik. Adapun jumlah orang, minimal 2 hingga 300. Semakin banyak, semakin meriah. Hongwu bertanya dengan wajah penuh kejutan, Tuan Ye, apakah Anda ingin memimpin orang untuk bertarung dengan orang lain? Tidak, Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin mereka mengambil pesawat di bandara. Ambil mesin. Hongwu bingung dan tidak tahu jenis obat apa yang dijual di rumah Ye Chen, kundur. Namun, Chen Zekai di samping segera memahaminya, dan dia tidak bisa menahan tawa, Tuan. Apakah Anda berencana meminta Anda membantu para gangster di jalan menjemput penggemar Zhong Tianyu di bandara? Ya, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Apakah kamu suka pamer? Kalau begitu buatlah pamer ini lebih besar untuknya. Berkata, Ye Chen memberitahu keduanya tentang rencana rincinya. Setelah mendengar ini, Chen Zekai terkejut dan berkata sambil tersenyum buruk, Tuan, cara Anda memperlakukan orang terlalu merusak. Jika Anda macam-macam dengan saya seperti ini, saya pikir Zhong Tianyu pasti harus mundur. Ye Chen tersenyum dan berkata, dia sebaiknya keluar dari lingkaran. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk keluar dari lingkaran, saya akan menemukan cara untuk membuatnya mundur. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan sedikit meremehkan, aku sampah semacam ini tidak akan pernah diizinkan tampil di konser Nanan pada hari ulang tahunku. 2 jam kemudian, sebuah pesawat pribadi mendarat di Bandara Jinling. Begitu pesawat mendarat, langsung dibawa ke hanggar dengan kendaraan berpemandu. Penata rias Zhong Tianyu baru saja merias wajahnya. Saat ini, sebuah Toyota Coaster sedang diparkir di samping pesawat, yang merupakan kendaraan shuttle yang khusus digunakan bandara untuk antar jemput VIP. Namun, Zhong Tianyu tidak terburu-buru turun dari pesawat, melainkan sambil melihat ke cermin dan memeriksa riasannya, dia bertanya kepada Chen Mengmeng,
periksa dengan Xiao Weiwei untuk melihat apakah kipas angin sudah ada di tempatnya. Chen Mengmeng buru-buru menyetujuinya dan kemudian mengirim panggilan video ke Xiao Weiwei. Xiao Weiwei dengan cepat terhubung dan ketika dia melihat Chen Mengmeng, dia bertanya sambil tersenyum, "Ms. Chen, apakah Tuan Zong sudah mendarat?" Chen Mengmeng mengangguk dan berkata, "Kami telah mendarat, tetapi kami masih di hanggar. Tidak pergi keluar, aku ingin bertanya apakah kamu siap di sana dulu." Xiao Weiwei buru-buru mengganti kamera panggilan video, menggunakan kamera belakang untuk memotret 300 wanita etiket di pintu keluar ruang kedatangan bandara, dan berkata, "Chen Nona, Anda tahu, orang-orang kami sudah ada di tempatnya, dan saya secara khusus meminta mereka untuk menyiapkan spanduk sementara, dan slogan-slogan tersebut telah disesuaikan dengan mereka, dan kami pasti akan membangun momentum pada saat itu." Zong Tianyu datang dan mengambil lihat. Ternyata memang banyak sekali gadis-gadis muda dan cantik berkumpul di dekat gerbang kedatangan bandara. Formasinya sangat besar. Jadi, dia menghela nafas lega dan berkata dengan kepuasan, "Karena semuanya sudah siap, ayo pergi ke sana sekarang dan tiba sekitar 10 menit lagi." Xiao Weiwei berseru, "Baiklah Tuan Zong, kami akan menunggu Anda di kedatangan aula." Chen Mengmeng buru-buru bertanya, "Tuan Xiao, apakah Anda di aula kedatangan terminal utama? Jangan membuat kesalahan." Xiao Weiwei mengarahkan kamera ke tanda bandara dan berkata dengan serius, "Yang utama terminal ada di sana. Ini aula kedatangan, tepat setelah keluar dari korsel bagasi. Jangan khawatir, Anda tidak akan salah, itu bagus." Chen Mengmeng menghela napas lega. Setelah menutup video, dia berkata kepada Zong Tianyu, "Tuan, kita bisa turun dari pesawat bersambung."